Semuanya dimulai pada sore hari dan matahari sedikit lebih terang dari biasanya. Sekolah kami memiliki tradisi setiap tahunnya mengajak para siswa pergi ke taman kota untuk tugas kebersihan. Namun kali ini dari siswa kelas 11. Aku dan sahabatku namanya Zidan mencoba menepi dan mencari tempat yang agak tersembunyi. Bukan karena kita malas, namun kita ingin menikmati udara sejuk yang ada di taman. Kita duduk sambil bercerita dan bercanda. Namun tidak disangka, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimutiku. Perasaan semacam ini membuatku tidak bisa bernafas sejenak dan dadaku terasa tidak nyaman. Zidan melihat mataku melebar. Dia menjadi panik dan langsung membantuku. Bagas, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Aku bergegas padanya untuk bernafas dalam waktu lama, tapi perasaan aneh yang ada di hatiku masih tetap ada. Entah kenapa, aku bisa merasakan ada orang mati di bawah patung batu hijau yang ada di depan kita duduk. Patung batu itu sepertinya baru kali ini dibawa untuk memperindah taman. Konon katanya untuk menangkal kejahatan. Tapi sekarang sangat jelas bahwa di bawahnya terdapat orang mati. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian kerja berwarna biru, tangan dan kakinya diikat dengan tali. Wajahnya masih memiliki beberapa bekas berwarna ungu dan biru. Mungkin saja luka itu sebelum dia meninggal. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang mati. Entah karena takut atau sakit perut, aku membuka mulut untuk memuntahkan semua makan siangku. Zidan mulai panik lagi dan akhirnya memanggil wali kelas. Wali kelas kami namanya Bu Kusnul. Usianya sekitar lebih dari 50 tahun. Dia terkejut melihatku seperti itu. Langsung dengan sigapnya dia menekan tubuhku. Saat Bu Kusnul menekan tubuhku, aku tidak merasa mual lagi. Penjaga taman pun juga melihat keadaanku. Pada saat sudah agak lebih baik, lalu perlahan membantuku untuk duduk di bangku taman. Bu Kusnul menatapku dengan cemas dan berkata, "Bagas, apa masih mual? Apa kamu salah makan sesuatu tadi?" Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Gak apa-apa Bu, mungkin asam lambungku tadi sedang naik dan butuh istirahat saja." Tapi Bu Kusnul masih sedikit khawatir. Jadi dia menyuruh Zidan untuk menemaniku dan memberitahunya, "Kalau Bagas terlihat masih lemas, cepat kamu bawa pulang ya." Aku melihat Bu Kusnul sibuk membantu teman-temanku yang sedang bekerja. Lalu aku mulai berbisik ke bapak penjaga taman, "Pak, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan takut." Bapak penjaga taman menatapku dengan aneh. "Kamu ngomong apa? Kenapa harus takut?" Melihat hal tersebut, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membuka mulut berbicara padanya. Dengan ragu-ragu, aku perlahan-lahan berkata kepadanya, "Pak, coba lihat di bawah patung batu itu." Dia melihat ke patung batu itu dan berkata, "Kenapa? Ada harta karunia di sana?" Aku dengan tenang menatapnya, lalu perlahan menggelengkan kepalaku. "Bukan, ada orang mati di sana." "Jangan ngaco kamu, mana ada kayak gitu, kebanyakan nonton film," kata Pak penjaga taman. Melihat wajahnya yang tidak percaya, membuatku tersedak. Kalau saja ada orang yang tiba-tiba memberitahuku seperti itu, aku juga tidak mempercayainya. Oke, dia tidak percaya, dan tidak ada gunanya juga kalau aku tetap mengatakannya. Tidak disangka sudah larut malam. Setelah pulang ke rumah, tiba-tiba aku demam tinggi, dan adikku langsung mengukur suhu tubuhku, dan terlihat 42 derajat. Dia panik dan bergegas keluar rumah untuk mencari kedua orang tuaku. Saat itu, kedua orang tuaku sedang diundang makan malam oleh tetangga. Ketika
pulang dan melihatku demam tinggi, maka mereka langsung bergegas membawaku ke UGD rumah sakit. Pada saat aku tiba di rumah sakit, aku menggigau. Menurut adikku, ucapanku itu membuat takut para dokter, perawat, dan orang tuaku. Tapi dia tidak cerita secara spesifik karena dia harus pulang untuk menjaga rumah. Tanpa sengaja aku menguping pembicaraan orang tuaku. Aku menyadari bahwa kalimat menggigau yang aku ucapkan saat itu sangat menakutkan. Karena kata-kata gila itulah polisi akhirnya menggali mayat di patung batu di taman. Mayat itu adalah Pak Hari yang telah lama hilang lebih dari sebulan saat dia bertanggung jawab proyek pekerjaan konstruksi di taman tersebut. Polisi menemukan sebuah catatan di tubuhnya. Catatan itu milik seorang kontraktor bernama Sandi yang telah meminjam 300 juta rupiah dari korban. Setelah diinterogasi, Sandi mengatakan kalau dia ingin menerima proyek kontraktor untuk memperbaiki taman. Sehingga dia pun meminjam uang Pak Hari dan berjanji kepada korban setelah proyek tersebut selesai, dia akan mengembalikan 300 jutanya itu. Makanya dia menulis catatan itu sebagai surat wasiat kepada korban. Siapa sangka meskipun Sandi mendapatkan pekerjaan, namun malah timbul banyak masalah dan tidak mendapatkan uang. Karena ternyata uang yang dipinjam Sandi berbunga sebanyak 50%. Meskipun dia sudah mengembalikan 300 juta, dia juga harus membayar 150 juta jika ingin hutangnya lunas. Pak Hari juga mengancamnya, kalau Sandi tidak membayar, maka akan membawa perkara ini ke pengadilan. Sandi menjadi tertekan karena masalah hutang itu. Jadi, dia memanfaatkan kegelapan dan saat taman kosong untuk membunuh Pak Hari. Dia tahu kalau keesokan harinya sebuah batu akan dipindahkan di tempat tersebut. Makanya Sandi mengubur Pak Hari tepat di bawah lokasi patung batu itu diletakkan. Hasilnya persis seperti yang aku perkirakan. Kalau patung batu itu menempel kuat di tubuh Pak Hari. Jika bukan karena aku yang menemukannya, aku khawatir kalau taman itu dihancurkan, maka akan sulit untuk dideteksi. Sejak kejadian itu, teman-teman di sekolah mulai menghindariku. Bahkan Zidan yang paling dekat denganku tidak mau lagi bermain. Sampai suatu ketika, aku duduk di ruang tamu sambil membayangkan pergi ke rumah nenek untuk bermain. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil di depan rumah Ibu Vita. Aku keluar untuk memeriksanya, dan ternyata anak lelakinya Bu Vita bersama istri dan anak-anaknya untuk mengunjungi ibunya. Biasanya ketika anak Bu Vita pulang, dia bisa membuka kunci untuk membuka pintunya. Tapi hari ini dia tidak menemukan kuncinya dan mengetuk beberapa kali, namun tidak ada yang menjawabnya.